Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema hati-hati dengan kelompok nama Yahweh. Mereka itu sesat. Nah, kalau saudara lihat di luaran sana, sampai hari ini, banyak sekali orang-orang, tokoh-tokoh kekristenan, para pendeta yang terus berusaha dengan gigih untuk mengcounter pemberitaan tentang nama Yahweh. Tapi sayangnya, pengagung Bapak Yahweh bukan semakin sedikit, tetapi semakin bertambah banyak. Nah, pagi ini, saudara-saudara, saya akan memberikan hak jawab atas pernyataan-pernyataan mereka. Ada 15 pernyataan yang saya akan jawab tidak hanya hari ini, karena hari ini saya hanya akan keluarkan 2 pernyataan saja, untuk selebihnya saya akan sambung besok, karena ini cukup panjang Bapak Ibu. Nah, saya akan mulai terlebih dahulu dari kata sesat. Sesatnya itu di mana? Karena mereka ada yang berkata, oh itu sempalannya saksi Yehova. Lebih cilaka lagi ketika ditanya, kamu tahu nggak saksi Yehova itu pengajarannya seperti apa? Nggak tahu, saudara. Lah ini kan parah banget ya. Berani ngomong tetapi nggak paham. Nah, saya akan tunjukkan terlebih dahulu apa sih kategori dari kata sesat itu sendiri. Kalau saudara lihat, mobil ini adalah mobil yang tersesat. Dia mungkin mengikuti petunjuk GPS, tetapi ternyata GPS yang katanya hebat itu bisa menyesatkan. Pernah saudara ngalami seperti itu? Saya pernah ngalami loh saudara. Pakainya GPS. Wah katanya ini alat canggih, tapi ternyata tersesat. Nah, mobil ini salah satu diantaranya adalah mobil yang tersesat masuk ke tengah hutan, saudara-saudara. Sama seperti kita pikir, di dalam kita mengikut suatu kepercayaan, kita pikir, wah ini sudah benar nih. Tapi ternyata sesat, saudara-saudara. Kenapa sesat? Karena tidak sesuai dengan teks aslinya. Nah, kalau saya perhatikan, orang mengatakan sesat, tapi dia tidak paham arti dari sesat. Sesat itu artinya tidak kembali pada jalur yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, tersesat itu artinya tidak bisa kembali. Sementara kita itu sedang kembali ke pola Ibrani. Amin. Nah, jikalau kita amati saudara-saudara, dari pernyataan banyak orang yang berusaha untuk mengcounter, sebetulnya sangat simpel sekali. Mereka yang bertitel doktor, STHMA, dan sebagainya, pertanyaannya itu hanya berputar-putar di situ saja. Nah, saya akan tunjukkan apa yang mereka tanyakan itu sebetulnya ya. Jadi yang pertama, mereka ini tidak bisa membedakan antara nama dan gelar, nama diri. Ini yang sangat memprihatinkan. Nanti saya akan terangkan satu persatu, ya karena hari ini saya hanya memunculkan 2 saja, besok saya akan tuntaskan 15. Mereka tidak bisa membedakan antara nama dan gelar. Karena mereka berkata bahwa buktinya itu orang Yahudi itu panggilnya itu Adonai.
bukan Yahweh kata. Lah dia tidak ngerti bahwa Adonai itu adalah gelar. Ya, sementara Yahweh itu nama. Nanti saya terangkan pelan-pelan, saudara-saudara. Kemudian yang kedua, mereka mengacu bukan pada kitab suci, tetapi inskripsi dan Kristen di Arab. Jadi kalau diluruskan kembali ke kitab suci, mereka nggak mau, saudara. Maunya inskripsi. Itu inskripsi ngomong apa? Loh sekarang yang jadi pertanyaan, inskripsi dengan kitab suci itu lebih valid yang mana? Kan gitu. Kan harusnya kita arahnya bukan ke inskripsi. Inskripsi itu hanya untuk membantu. Ada peristiwa apa? Nah itu bisa dibahas, saudara. Dan mereka selalu mengarah ke Kristen Arab. Tuh Kristen Arab juga panggil seperti itu. Jadi kalau Kristen Arab panggil nama yang lain lagi, kita ikutin begitu. Ya tidak bisa. Kita ikutnya harus ke kitab suci. Paham Bapak Ibu? Dan yang ketiga, jika mereka mau mengakui, tapi mereka melegalkan dan tidak mempermasalahkan jika tetap memakai nama lama. Jadi boleh campur-campur. Nah ini kalau saya menyebut pendeta-pendeta yang ngajarin seperti ini, cari amannya. Supaya di nama Yahweh bisa diterima, oh itu loh gereja itu sekarang sudah panggil nama Yahweh, yuk kita ke sono yuk. Nah, tapi juga yang pro dengan nama lama, kita tetap aja di sini, wong toh nama lama juga masih dipanggil, jadi aman. Ini enggak fair, saudara-saudara. Kemudian yang keempat, melihat sikap orang Yahudi yang tidak memanggil nama Tuhan, bukan melihat apa yang kitab suci katakan. Tetapi anehnya lagi, jika kita kejar tentang sikap orang Yahudi yang mengakui Torah, mereka menolak Torah. Nah ini kan lucu Bapak Ibu. Ya, di sisi lain dia bilang tuh orang Yahudi aja begini-begini. Tapi begitu kita sodorkan kalau orang Yahudi itu tunduk pada Torah, mereka tolak juga, saudara. Selalu begitu. Sekarang yang kelima, ada yang tidak mau tahu atau tidak mau belajar. Dan rata-rata mereka tidak bisa membaca teks Ibrani, bahkan teksnya pun mereka tidak tahu tentang polanya sama sekali, bahwa teks Ibrani itu sangat berbeda dengan teks bahasa lain, non-Ibrani. Karena teks bahasa Ibrani itu ada teksnya sendiri, ada filosofinya sendiri, ada angka gematrianya sendiri, ada piktografnya sendiri. Dan itu tidak dimiliki oleh teks bahasa manapun di dunia ini. Jadi belum apa-apa, sudah menyesat-nyesatkan, tapi giliran diberitahu teguran kitab suci, ini loh kitab sucinya ngomong begini, mereka bilang kamu kok menghakimi. Loh yang menghakimi bukan kita, yang menghakimi itu adalah kitab sucinya ya Bapak Ibu. Kemudian yang keenam, yang paling parah adalah yang terang-terangan menolak nama kudus Bapa Yahweh. Jadi selalu berkutat di 6 hal ini. Nah sekarang kita akan lihat hal yang umum. Kepercayaan kita yang selama ini kita pahami seperti ini, saudara. Di dalam dunia kekristenan, mereka memiliki nama Tuhan itu berasal dari nama Arab dan nama Yunani. Jadi inilah yang sekarang sedang terjadi. Padahal kalau dipikir secara logika tidak masuk akal.
Yusuf dan Maria itu adalah orang Ibrani, orang Yahudi asli. Mana mungkin dia punya anak diberi nama Yunani, sedangkan nama itu adalah merupakan kaum penjajah. Jadi mustahil, bukan? Nah, sekarang saudara-saudara, yang kita lakukan adalah bukan seperti ini, bukan, ya, tapi harus begini. Sekali lagi, saudara perhatikan caption ini ya, kekristenan itu bukan seperti ini, tetapi seperti ini. Nah, ini. Namun hal ini juga masih salah. Karena sekalipun mereka mengatakan bahwa memang sumbernya dari Ibrani, tapi nama lama tidak dibuang. Masih belum move on istilah sekarang, saudara. Nah, ini yang kitab suci melarang, tidak boleh seperti itu. Harusnya yang betul adalah seperti ini. Ini baru benar, saudara. Keimanan kita dari Ibrani, nama Sang Pencipta juga nama Ibrani. Nama Juru Selamat kita juga Ibrani. Itu pun masih setan berusaha untuk memelesetkan supaya nama itu tidak tepat. Nah, disitulah kegunaannya angka gematria. Adanya angka gematria, maka kita bisa langsung tahu mana yang persis dengan nama Yahweh. Apakah Yahsua? Apakah Yahusua? Apakah Yahusa? Atau Yesua? Kalau tidak ada angka gematria, kita akan bingung. Tetapi dengan angka gematria, maka kita akan paham angka siapa yang cocok dengan nama Bapa Yahweh. Tidak lain adalah nama Yeshua. Nah, ini yang sedang terjadi. Sekarang saya akan memberikan hak jawab dari sebuah pernyataan yang kita akan bahas sampai besok. Yang pertama adalah mereka, para pendeta itu selalu berkata, kamu mau lebih Yahudi dari orang Yahudi, mereka aja tidak panggil nama itu, sedangkan kita ini siapa kok berani-beraninya panggil nama Yahweh. Kan seringnya gitu ya Bapak Ibu, kalau di ceramah-ceramah suka pendeta mengatakan itu kelompok pengagung Yahweh itu sesat itu. Orang Yahudi aja tidak mau panggil nama kok kita panggil. Nah, di situ saya kasih ulasan di teks yang berwarna kuning. Mereka melakukan pembenaran diri dengan merujuk pada orang Yahudi. Tapi anehnya jika dikejar dengan pertanyaan, bagaimana dengan sikap orang Yahudi yang memelihara Torah? Mereka menolak Torah, mereka tidak menerimanya. Lah ini aneh, saudara. Jadi diambil sepotong-sepotong, mana yang aman dia bawa. Saya memang tidak tahu ini pendeta ini namanya siapa, tapi saya lihat di YouTube mereka mengatakan seperti itu, saudara. Nah ini saya kutip, saya pikir ada baiknya saya bikin materi ini untuk bisa membawa orang yang belum tahu sama sekali, mereka bisa paham. Walaupun saya sudah menyampaikannya, itu entah berapa, 10 tahun lalu kali ada, saudara. Tapi it's okay, kita bisa ulang. Nah, saya akan fokus pada kalimat tidak boleh
dipanggil nama Yahweh. Jadi kalau tidak boleh dipanggil, ayo kita cocokkan dengan kitab sucinya. Apakah benar kitab sucinya itu tidak mengizinkan untuk memanggil atau sebaliknya? Nah, saya ambil beberapa teks bahasa aslinya. Yang pertama adalah di Difre Hayamim Aleph pasal 16 ayat 8. Itu adalah kitab 1 Tawarikh. Ya, 1 Tawarikh 16 ayat 8. Dari pernyataan pendeta-pendeta yang mengatakan kamu emangnya lebih Yehudi dari orang Yehudi. Mereka saja tidak panggil nama, kamu itu siapa? Saya katakan benar, kita memang mengarah ke pola Ibrani, tapi bukan pada orangnya, tapi pada firman Tuhan yang diperintahkan untuk orang Yehudi. Sampai di sini paham nggak Bapak Ibu? Ya, halo, paham? Nah, kalau saudara baca di dalam kitab Difre Hayamim Aleph, ya, pasal 16 ayat 8, saya bacakan dari versi ILT. Bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya. Beritahukanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Di sana dikatakan, bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya. Hodula Yahweh kirobismo. Ya, bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya. Disuruh memanggil atau tidak? Disuruh. Lah kok tadi Pak Pendeta bilang katanya jangan dipanggil. Siapa yang harus kita pegang, saudara? Apakah kita percaya ucapan Pak Pendeta atau kita ikutin kitab sucinya? Ya harus kita ikutin kitab suci. Kemudian di dalam kitab Tehillim 105 ayat 1. Sama. Hodula Yahweh, ya. Kirubismu, bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya. Ya, saya akan bacakan, jadi saya nggak perlu baca teks Ibraninya, langsung saya bacakan teks Indonesianya. Tehillim atau kitab Mazmur 105 ayat 1. Bersyukurlah kepada Yahweh, serukanlah namanya. Suruh menyerukan, saudara. Serukanlah itu beda dengan bisikkanlah. Karena ada orang yang membuat pernyataan yang mengatakan begini. Orang Yahudi itu betul panggil nama Yahweh, tapi setahun sekali di hari raya Yom Kippur, itu pun juga hanya berbisik. Mana ayatnya? Enggak ada ayatnya. Yang ada justru disuruh menyerukan. Menyerukan itu artinya diteriakkan, saudara. Kata diambil dari kata seru, ya. Beritahukanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Kemudian kita lanjut. Ini banyak sekali sebetulnya ya, tapi saya ambil beberapa saja untuk memantapkan kita. Kalau saya tunjukkan semua, wah lama nanti saudara. Kemudian di kitab Yesaya 12 ayat yang keempat dikatakan, dan pada hari itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya. Beritahukanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa, ingatkanlah agar namanya ditinggikan. Lah bagaimana kita bisa ngerti nama Yahweh kalau namanya saja tidak disebut? Nggak akan tahu kita. Ya. Kemudian kita lihat lagi di kitab Bereshit 12 ayat 8.
atau kitab Kejadian. Ya. Di sana dikatakan kemudian dia pindah dari sana ke dekat bukit di sebelah timur Betel. Dan dia membentangkan kemahnya dengan Betel di arah laut dan Ai di sebelah timurnya. Dan dia membangun mezbah bagi Yahweh di sana, lalu memanggil nama Yahweh. Perhatikan kata memanggil nama Yahweh. Ya. Jadi dia bikin mezbah dan memanggil nama. Kalau saudara lihat di kitab Bereshit atau kitab Kejadian pasal 12 ini mengarah kepada siapa? Ini yang disuruh panggil siapa, saudara? Ini cerita tentang siapa? Halo? Abraham, saudara. Ya, saya berharap saudara enggak ngantuk ya. Ya, kita lihat ini Abraham, katanya kita anaknya Abraham. Nah, bapak kita itu, bapak rohani kita itu panggil nama Yahweh, masa kita enggak panggilnya nama Arab Yunani bagaimana, saudara? Ya. Sekarang kita lihat lain lagi, yaitu di Bereshit 13 ayat yang keempat atau Kejadian 13 ayat 4. Ke tempat mezbah yang telah dia dirikan di sana untuk pertama kali. Dan di sanalah Abram memanggil nama Yahweh. Kembali lagi nama Yahweh dipanggil. Jadi jangan ngomong, oh nama tidak boleh. Lawang kita ngomong boleh kok malah disuruh kok. Lah inilah bertentangan dengan kitab suci. Lah kalau seperti ini kan sama saja ini pendeta-pendetanya menyesatkan jemaat. Ini kita menyangkut keselamatan loh. Bukan kita hanya kumpul-kumpul bersosialisasi mengikut suatu kepercayaan. Oh, bukan itu. Ini menyangkut keselamatan kita nantinya. Ya, Bapak Ibu. Jadi kita mesti tegas dengan nama. Kita lihat lagi bukti yang lain di Bereshit 16 ayat 13. Masih dalam kitab Kejadian. Dan wanita itu memanggil nama Yahweh yang telah berfirman kepadanya, engkaulah El Roi. Karena dia berkata, betapa aku di sini telah memandang kepada yang memandangku. Nama Yahweh dikasih julukan El Roi. El Roi itu bahasa Ibrani diambil dari dua kata. El itu artinya Elohim, Roi itu artinya gembala. Ya, jadi Yahweh itu juga punya julukan, yaitu gembala. Yahweh Roi. Yahweh adalah gembalaku. Yahweh Rafa. Rafa itu bukan nama, tetapi itu julukan. Yahweh Rafa artinya Yahweh penyembuh. Yahweh Yireh. Yireh itu bukan nama, tetapi gelar, julukan. Yahweh Yireh. Yireh itu artinya apa? Menyediakan. Jadi kita mesti ngerti antara gelar dengan nama. Contoh misalnya Lukas Sutrisno itu nama. Tapi kalau saya jualan bakso, nama saya Lukas si penjual bakso. Iya kan Bapak Ibu? Orang panggil saya enggak lagi panggil Lukas, bakso gitu. Sayanya datang. Gitu. Kenapa? Karena saya memang penjual bakso. Tapi bukan berarti saya tidak punya nama. Oh itu namanya bakso, bukan. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Kemudian yang berikutnya. Nah, Bereshit atau Kejadian 21 ayat 33. Dan dia menanam
sebatang pohon tamariska di Beersheba, dan di sana dia memanggil nama Yahweh El Olam. Ya, nah ini Olam itu juga julukan, saudara. Nah, kemudian kita lihat lagi, saya percepat ya, Bereshit atau Kejadian 26 ayat 25. Dan dia mendirikan mezbah di sana dan memanggil nama Yahweh. Dan dia memasang kemahnya di sana, kemudian hamba-hamba Yishak menggali sumur di sana. Kembali dikatakan memanggil nama. Ya, ternyata sampai sekarang urusan nama ini enggak selesai-selesai. Karena setan itu berusaha untuk memelesetkan agar kita tidak memanggil nama. Karena setan itu takut dengan nama Yahweh. Saudara mungkin masih ingat ya, kesaksiannya Pak Yoko. Pak Yoko itu kan seorang ship engineer, ahli mesin kapal. Dan dia sempat WA-WA-an sama saya karena dia mengikuti streaming kita di sini. Tapi setiap kali panggil nama Yahweh, dia selalu katakan nama itu, nama itu. Saya sempat tegur, loh Pak, Bapak kok selalu panggil nama itu, kok enggak nama Yahweh? Dia bilang nanti kalau saya pulang Pak Lukas tak ceritain. Baru dia pulang, ternyata rumahnya di Magelang dan dekat di depan situ. Ya. Dia cerita bahwa di dalam dirinya itu ada setan yang menamakan diri Azazel. Kemanapun Pak Yoko itu pergi atau kapalnya bersandar, dia cari dukun untuk melepaskan setan yang ada di dalam dirinya. Maklum dia orang dari kepercayaan lain, saudara. Ya. Nah dia waktu berusaha untuk mengusir setan itu, setannya ngomong, percuma kamu mengusir saya, tidak ada dukun dimanapun di dunia ini yang melebihi kekuatanku. Kamu pasti akan tersiksa kalau kamu usir saya. Tapi nanti kalau kamu dimeterai, saya akan keluar dengan sendirinya. Nah Pak Yoko nggak ngerti itu meterai itu apa. Tapi karena dia terus mengikuti streaming kita, saya sering mengatakan, meteraikan dengan baptisan pembaharuan atas nama Bapa Yahweh. Baru Pak Yoko ngomong sama si Azazel itu, apa yang kamu maksud meterai itu adalah baptisan? Dan setan itu berkata, iya. Waktu dia datang ke Magelang, videonya ada, saudara bisa lihat. Waktu dia tak suruh bersaksi di tempat ini, dia pegang mic, mau nggak mau dia panggil nama Yahweh. Dan begitu nama Yahweh disebut langsung gemetar, saudara. Terus langsung mic-nya dikasihkan. Begitu sudah selesai ibadah, saya tanya, loh Pak, tadi kesaksiannya belum selesai, kok sudah diserahkan? Dia bilang, setan Azazel itu ngomong sama saya, letakkan mic-nya atau kamu tak banting di panggung ini. Bayangkan saudara, sebegitu takutnya setan dengan nama Yahweh. Dan akhirnya ketika dia masuk baptisan, setan itu pergi. Ketika saya tanya lagi, bagaimana Pak, masih masuk enggak? Enggak. Saya sekarang bebas panggil nama Yahweh juga. Setan itu tidak bisa masuk ke tubuh saya. Bagus. Nah, itu saudara. Kita lanjut lagi. Ya, di dalam kitab Bereshit 26-25. Dan dia mendirikan mezbah di sana dan memanggil nama Yahweh, dan dia memasang kemahnya di sana. Kemudian hamba-hamba Yitzhak
menggali sumur di sana. Itu di sana dikatakan memanggil nama Yahweh. Ini hanya bukti-bukti saja, saudara. Untuk meyakinkan saudara sekalian bahwa nama itu harus dipanggil. Kemudian 2 ayat lagi. Di dalam kitab Sefanya pasal 3 ayat 9, tetapi sesudah itu aku akan mengembalikan kepada bangsa-bangsa bibir yang dibersihkan, supaya mereka semua memanggil kepada nama Yahweh untuk melayaninya dengan bahu-membahu. Kemudian yang terakhir yaitu di Maaseslihim atau Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 21. Dan akan terjadi setiap orang yang memanggil nama Yahweh dia akan diselamatkan. Pertanyaan saya, lah kalau kita tidak memanggil nama Yahweh, ya tidak selamat, kan begitu Bapak Ibu? Iya toh? Jadi mantapkanlah diri saudara. Panggillah namanya dengan benar. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti streaming saat ini, yang mungkin saudara masih ragu, saya berharap dengan ayat-ayat ini, saudara akan lebih berpihak kepada ayat-ayat itu daripada ucapan para pendeta yang menyesatkan saudara. Karena mereka mengatakan jangan panggil, lah ayatnya ngomong panggillah. Nah, saudara mana yang akan diikuti? Ya Bapak Ibu. Oke, sekarang saya akan lanjut ke yang berikutnya, pertanyaan kedua atau pernyataan kedua. Pendeta ini mengatakan, Allah dalam Alkitab itu beda dengan kitab agama lain. Bedanya di mana? Nama boleh sama, tapi juga tidak sama. Karena hanya Allah Alkitab yang mengirim anaknya yang tunggal untuk menjadi juru selamat dunia, itulah Allah yang saya sembah. Ini kata Pak Pendeta itu, saudara. Nah, mereka selalu mengarahkan pada Kristen zaman jahiliyah sebelum Islam ada. Juga panggil Allah, kenapa tidak diarahkan pada kitab suci yang jelas-jelas? Kata Allah itu tidak pernah ada sesembahan yang bernama Allah bagi orang Israel. Tidak pernah ada sama sekali. Inilah yang pendeta yang tidak mau belajar. Prinsipnya adalah pokoknya. Nama sama kok dibilang beda. Lah kalau begitu boleh dong. Kalau saya juga bikin pola yang sama seperti itu, lalu saya mengatakan bahwa Nyi Roro Kidul dari perspektif Kristen itu beda dengan polanya Nyi Roro Kidul secara umum. Bisa seperti itu? Ya kalau dibilang bisa atau tidak, ya tidak bisa. Karena apa? Loh, Nyi Roro Kidul itu kan mitosnya penguasa Laut Selatan. Tapi sekarang saya ubah, bukan penguasa Laut Selatan. Dia itu Tuhan sendiri yang turun ke dunia, sekalipun namanya sama. Boleh saya ngomong begitu? Ya enggak boleh, saudara. Lalu apa bedanya dengan Pak Pendeta tadi mengatakan, nama boleh sama, tapi beda. Lagi lah ngarang namanya, saudara. Ya, mengarang dan berusaha untuk membenarkan diri. Ini yang sangat berbahaya yang seperti itu. Nah sekarang kalau ditanya, lo sakjane Allah itu sopo? Nah ini saya tunjukkan saudara. Ini saya lihat di buku Passing Over. Ya, buku Passing Over ini adalah terbitan Gramedia dan buku ini sudah ditarik peredarannya, saudara. Tapi di halaman 85 di sana dikatakan demikian. Ini bukan buku Kristen ya Bapak Ibu. Jangan saudara anggap ini buku Kristen. Tidak.
Ini buku sekuler, buku umum. Ya, untuk pengarangnya saja yang materi ini adalah namanya itu ada itu, saya kok agak lupa ya, tapi kata pengantarnya itu Dr. Nurholis Majid. Nah, saya bacakan. Kata Allah sendiri sudah dikenal jauh sebelum Islam ada di Arab. Nah, ini kenapa banyak pendeta-pendeta yang mengatakan, emangnya Allah itu miliknya orang Islam? Enggak, katanya. Sebelum Islam lahir, sebelum Islam ada, orang Kristen sudah pakai. Nah, ini rujukannya di sini, saudara. Namun Allah dalam pengertian orang-orang Arab pra-Islam itu berbeda dengan Allah pada Islam. Menurut Winnet, seperti dikutip oleh Al-Faraqqi dalam The Culture Atlas of Islam, Allah bagi orang-orang Arab pra-Islam dikenal sebagai dewa yang mengairi bumi sehingga menyuburkan pertanian dan tumbuh-tumbuhan serta memberi minum ternak. Islam datang dengan mengubah konsep Allah yang selama itu diyakini oleh orang Arab. Jadi Islam itu justru niru Kristen. Karena Kristen itu menganggap Allah itu adalah sang pencipta. Aslinya itu bukan, saudara. Maka di situ di paling bawah dikatakan Allah sebagai zat yang absolut dan maha gaib. Zat. Sedangkan Yahweh itu adalah roh. Beda bukan? Nah, jadi banyak pendeta-pendeta yang selalu mengarah kepada Kristen pra-Islam. Loh, saya bilang kenapa Anda tidak menggiring jemaat masuk ke kitab sucinya? Harusnya kan digiring untuk masuk ke kitab suci, baru benar. Baru benar, saudara. Kemudian yang berikutnya, buku keberagamaan yang saling menyapa. Ini pengarangnya beda, bukunya beda, pengarangnya tidak saling kenal, tapi penerangannya sama. Ini pun bukan buku Kristen. Pengarangnya adalah Muhammad Sabri. Perhatikan. Memberi bukti bahwa suatu dewa maha tinggi atau supreme deity yang disebut Allah atau Allah, A kecil atau A besar, telah disembah sejak masa dulu kala. Dewa ini mampu mengairi tanah, membuat palawija tumbuh, raja kaya berkembang biak, dan sumber air serta sumur mengeluarkan air yang memberi hidup. Kemudian yang saya garisi di tengah, Allah adalah nama dewa yang paling banyak disebut, tetapi fungsinya didelegasikan atau diambil alih oleh dewa-dewa lain yang lebih kecil dan pengaruhnya luar biasa dinyatakan dalam matahari dan rembulan. Misalnya kualitas-kualitasnya dijelmakan dan digantikan dalam dewa-dewa atau dewi-dewi selain daripadanya atau Allah. Sekarang garis yang bawah. Allah seorang dewi digambarkan sebagai anak perempuan Allah dan diidentifikasi dengan matahari oleh sebagian, dengan rembulan oleh yang lain. Al-Uzza adalah seorang anak perempuan ilahi yang kedua yang dihubungkan dengan planet Venus. Manat anak perempuan ketiga mewakili nasib dan seterusnya. Jadi apakah Allah itu adalah sesembahannya orang Israel? Tidak, enggak pernah ada itu. Kalau yang dekat dengan kata Allah ada. Kata Allah itu bahasa Ibrani artinya pohon besar. Ya,
Dalam bahasa Inggris dikatakan oak tree atau pohon oak. Ada yang lebih dekat lagi yaitu ta'alateha. Ta'alateha itu adalah artinya kutuk, saudara. Jadi tidak ada support sama sekali kalau sesembahannya orang Israel itu bernama Allah, tidak ada. Ya. Kemudian yang terakhir, agama-agama manusia oleh Huston Smith. Ini juga bukan buku Kristen, ya. Ini buku sekuler. Nah, sekarang saudara bisa lihat yang di garis bawah, yang saya kasih kuning-kuning, dikatakan jin-jin padang pasir itu sama sekali tidak punya arti dalam pencarian. Namun suatu dewa yang sungguh mempunyai makna mendalam dalam pencarian ini. Dewa ini bernama Allah dan disembah penduduk Mekah bukan sebagai satu-satunya Tuhan. Tetapi bagaimanapun sebagai dewa yang luar biasa, sebagai pencetak, pencipta, penganugerah tertinggi, dan penentu nasib, semua dewa ini dapat menimbulkan perasaan keagamaan yang benar-benar, serta pengabdian yang tulus. Melalui renungan yang sering berlangsung sepanjang malam, kenyataannya Allah itu semakin lama dirasakan Muhammad sebagai semakin terbukti dan makin mengesankan. Dari apa yang saya pelajari, nama Allah itu disembah oleh 3 suku, saudara. Yaitu suku Quraisy, suku Jurhum, dan suku Nabatean. Itulah mereka yang memanggilnya. Dan itu terjadi jauh sebelum Islam itu muncul. Ya. Tapi terlepas dari itu semua, apakah orang mengatakan itu nama dewa, apa nama ini, nama itu, pokoknya tidak ada nama sesembahan orang Israel yang bernama ini. Paham Bapak Ibu? Jadi kita harus kembali saja ke pola Ibrani bahwa nama Tuhan kita, Sang Pencipta itu adalah Yahweh. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Pada pagi hari ini kami bersama-sama telah merenungkan firman-Mu. Inilah kami yang memberikan hak jawab atas setiap tuduhan para pendeta yang mengatakan pengagung Bapak Yahweh itu sesat. Dan saat ini kami hanya akan tunjukkan fakta-fakta bahwa kami mengikuti apa yang kitab suci tulis. Terima kasih Bapa, meteraikan firman ini di dalam hati umat-umat-Mu semuanya. Terpujilah Engkau di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Oh, tidak ada pengumuman, kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapak Yahweh, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yishmereka. Amin. Ken yehirotsa. Yair Yahweh panau eleka. Wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Amin.
Baruk atapa eru faruk atapa sareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit neka ufriat matka ufri fahem teka shekar alapeka westeroconeka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata memoy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua Hamasya Waruah HaKodes kile olam faet. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Selamat pulang, selamat beraktivitas. Bapa Yahweh selalu memberkati kita semua. Amin. Yahweh Amin. setia. Yahweh setia. Bapa Yahweh yang Maha Kuasa, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasya untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasya di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.